Bagi saya sebagai dosen 20 tahun terakhir, itu adalah sebuah pengalaman untuk mengajar sesuai dengan siapa yang kita ajarkan. Mahasiswa sekarang, Gen Z terutama, mereka tentu saja mulai punya gaya belajar yang berbeda dengan saya dulu 30 tahun yang lalu. Dan pada saat saya mengajar mereka di awal-awal, it's okay, karena gaya sudah tidak masalah. Tetapi 20 tahun terakhir, dan khususnya pada saat pandemi, saya menyadari bahwa gaya mengajar saya sudah mulai sangat usang atau tradisional. Kemudian saya dan bersama tim, tidak sendirian, kami ada didukung oleh sekitar 2 startup, beberapa co-founders, dan terutama saya didukung oleh istri dan anak-anak saya, jadi tandem yang terbaik. Kami mulai berpikir untuk mengembangkan interaction learning, di mana di sini kita menuju pada era metaverse. Rekan-rekan, era metaverse itu sebenarnya adalah sebuah dunia virtual 3 dimensi, di mana saya dan kalian bisa ketemu di dalam suatu lingkungan, dan kita bisa bercakap-cakap bersama, berinteraksi, bermain bersama, meeting, dan kemudian kita juga bisa belajar bersama. Disrupsi yang akan muncul pada era metaverse ini, saat ini tentu saja metaverse belum begitu familiar karena infrastruktur dan cost yang masih tinggi. Tapi rekan-rekan bisa bayangkan bahwa ketika harga virtual reality headset atau Google Lens dan lain-lain bisa terjangkau oleh sebagian besar dari kita, seperti harga handphone, maka kemungkinan besar gaya mengajar kita di perguruan tinggi, bahkan di sekolah-sekolah, itu sudah mulai akan ada terjadi pergeseran. Saya bisa memberikan sebagai contoh apa yang kami kerjakan selama 3 tahun terakhir. Yang kami lakukan adalah merubah cara belajar dari yang sifatnya satu arah. Misalkan dengan menggunakan Moodle, kami sudah mulai berpikir untuk bagaimana kalau mahasiswa-siswa itu mulai belajar berinteraksi. Yang menarik bagi saya di dalam konsep belajar dengan gamification ini adalah guru tidak harus hadir dalam proses belajar itu, asinkronus. Buat mahasiswa dan student, mereka bisa mengulang-ulang belajar sampai mereka bisa paham dengan baik. Yang kedua adalah kita bisa mengajar menyesuaikan dengan gaya belajar dari mahasiswa kita. Sehingga dalam konteks belajar dalam era gamification, game ini adalah kesempatan yang baik kita untuk menjangkau generasi Z. Sebagai contoh, konsep mengajar yang ada di dalam sebuah platform ini adalah sebenarnya konsep yang ada pada Netflix. Kalau saya ingin belajar, saya bisa memutar setiap episode yang saya mau. Kecepatan saya dalam mengajar dan belajar sangat ditentukan oleh 2 pihak. Dosen selalu update ilmunya dalam konsep platform ini, lalu kemudian mahasiswa juga bisa belajar dengan kecepatan tertentu. Nah rekan-rekan, apa yang terjadi pada Indonesia saat ini, itu benar-benar sangat membuat saya dan tim berpikir bagaimana sih challenges atau tantangan kita di dunia pendidikan. Yang terjadi saat ini adalah dunia pendidikan selalu meningkatkan cost, di mana itu hal yang sangat wajar. Harga pendidikan semakin lama semakin tinggi. Kalau Anda bandingkan saya waktu kuliah, biaya kuliah saya adalah 150.000 per semester. Ada kenaikan 40 kali lipat dalam waktu 30 tahun. Nah sementara sebenarnya berapa sih penghasilan orang tua kita atau kita sekarang naiknya? Kurang lebih hanya 10 kali. Artinya pendidikan itu semakin lama semakin tidak terjangkau. Dan yang mungkin akan mendapatkan problem dari intake student adalah private school atau private university, sekolah swasta. Saya sangat terpikir sekali bahwa APK Indonesia itu hanya 31%. Artinya kalau kita APK adalah angka partisipasi kasar, hanya ada 1 dari 3 anak Indonesia yang harusnya kuliah mendapat privilege atau kesempatan berkuliah saat ini. Boleh dikatakan berpuluh-puluh tahun kita merdeka, angka 31% ini sangat sulit untuk naik. Sementara dibandingkan dengan negara lain, Malaysia sudah di atas 40%, Filipina juga di atas 40%, Myanmar, Vietnam, mereka juga di atas 40%. Apa yang terjadi pada saat 2045 kita punya sumber daya
manusia, di mana anak-anak muda sangat banyak dibandingkan orang tua, kita harus berpikir bagaimana supaya mereka diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan yang terjangkau. Yang menarik dari angka 31% ini sebenarnya adalah anak-anak yang punya orang tua yang bisa membiayai. Jadi kalau kita bicara 31%, sebenarnya ada 9,9 juta dari total kurang lebih 30 juta anak Indonesia yang seharusnya bisa kuliah, tetapi tidak bisa kuliah karena beberapa faktor tertentu. Fakta yang berikutnya sebenarnya yang menurut saya sangat penting adalah generasi C saat ini sudah terbiasa dengan namanya gamification. Anak saya Egidio sudah terbiasa dengan metaverse sebenarnya, yaitu dia bermain Roblox, itu adalah game metaverse. Apa yang Roblox tawarkan menurut saya sangat menarik, rekan-rekan. Roblox itu tidak hanya sekedar game 3 dimensi yang dapat dilihat dalam layar 2 dimensi, tetapi Roblox juga menawarkan ada banyak kemungkinan dia bekerja sama dengan yang lain. Saya sangat heran dia punya banyak teman dari UK, dari Australia, dari Ukraina, dari Rusia, dari Turki dan lain-lain, melalui fasilitas chatting pada Roblox. Ada beberapa game yang menurut saya sangat penting, selain Roblox ada juga Minecraft. Mungkin ada beberapa teman di sini yang sudah biasa bermain. Generasi Z ini mereka sudah terbiasa dengan gamification. Mereka merasa bahwa gamification ini jauh lebih menarik dibandingkan cara saya mengajar, cara guru-guru mengajar. Kalau waktu pandemi anak saya sekolah, dia sering sekali saya lihat tertidur di kelas Zoom. Dan saya menyadari bahwa itu juga suatu hal yang sangat sulit mengajar dalam konteks online. Tetapi ketika dia bermain game, 1 jam, 2 jam bagi dia tidak merasa sulit. Matanya berbinar-binar ketika bermain Roblox. Bisa nggak saya mengajar seperti itu? Yang ketiga adalah sebenarnya problem pendidikan di Indonesia sebenarnya adalah skill gap, rekan-rekan. Ketika Anda lulus, apakah Anda punya kesempatan mencari pekerjaan yang sesuai dengan perusahaan yang Anda akan tuju? Sekarang itu sangat sulit mencari pekerjaan, betul ya? Mungkin Anda bisa tanyakan, atau Anda sendiri punya pengalaman, sulit sekali mencari pekerjaan yang cocok. Sementara perusahaan mengatakan, sulit sekali mencari lulusan yang cocok dengan culture daripada perusahaan tersebut. Kenapa kita selalu berpikir IPK itu adalah standar untuk Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus? Sebenarnya bukan cuma IPK. Kita perlu soft skill dalam bekerja. Ada satu contoh di mana satu lulusan universitas ternama di Indonesia dengan IPK yang sangat luar biasa, kompetensi yang sangat baik, diterima di perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Dalam waktu 3 bulan, dia mundurkan diri. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa bekerja di tempat yang remote area, yang sangat terpencil. Kalaupun Anda punya skill atau kompetensi yang bagus, belum tentu Anda punya culture fit yang bagus. Sementara di daerah-daerah terpencil di Indonesia, ada banyak hidden talent, anak-anak Indonesia yang tidak punya kesempatan untuk kuliah, tetapi mereka punya kekuatan yang luar biasa untuk ditempatkan di tempat-tempat yang sangat terpencil. Itu yang menyebabkan saya dan tim berpikir, gimana kalau kita buat platform untuk menjangkau mereka. Fakta yang berikutnya, saudara-saudara, rekan-rekan, sebenarnya hampir tiap tahun Indonesia itu lulus kurang lebih 4,5 juta graduate dari SMA dan SMK. Kurang dari separuh mereka masuk dalam perguruan tinggi. Jadi boleh dikatakan Indonesia adalah market yang sangat besar untuk edukasi. Di Indonesia ada 4.400 universitas, lebih banyak daripada Cina dan banyak negara-negara dimanapun. Faktanya, Universitas Indonesia hanya menampung 9,9 juta mahasiswa. Artinya dalam satu universitas kurang lebih hanya menampung 2.000 mahasiswa. Di negara lain, Malaysia misalkan, mereka bisa menampung 6.000 mahasiswa satu universitas. Artinya kapasitas kampus kita sebenarnya terlalu kecil. Dan dengan naiknya cost education, sebenarnya kita sedang memikirkan bahwa akan banyak kampus Indonesia, hitungan saya lebih dari ribuan, antara 1.000 sampai 2.000, akan tutup dalam waktu 10 tahun ke depan. Mungkin Anda berpikir ini adalah data yang tidak masuk akal, tapi kita bisa memikirkan bagaimana caranya supaya universitas itu bisa juga menjangkau yang tidak terjangkau tadi. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan e-learning jarak jauh. Nah rekan-rekan, sebenarnya
teknologi yang sekarang berkembang, ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah siap untuk membuat teknologi itu menjadi reality. Meta, sebelumnya adalah Facebook, itu sudah menyiapkan banyak alat seperti Oculus yang mulai terjangkau saat ini. Ada perusahaan namanya Nvidia, sudah menyiapkan namanya Omniverse, di mana setiap orang bisa membuat perusahaan-perusahaan atau industri bekerja dengan cara jarak jauh. Itu adalah perkembangan IoT yang sangat menarik saat ini. Kita bisa mengontrol mulai dari rumah, kantor, industri, sekolah kita dari jarak jauh. Jadi secara hardware dan software, sebenarnya teknologi untuk mengarah kepada learning jarak jauh sangat memungkinkan. Nah, bagaimana dengan apa yang kami kerjakan saat ini? Kami sudah mulai berpikir bahwa bagaimana kalau kita membuat gerakan untuk membuat massive education seperti ini, di mana setiap orang bisa menaruh kontennya secara digital dan menjualnya dengan cara yang murah. Kenapa harus murah? Karena supaya bisa menjangkau yang tidak terjangkau tadi. Di sini kita sudah menaruh setiap modul, itu adalah modul-modul yang gamification. Anda bisa bandingkan dengan apa yang kalian pelajari di kampus misalkan. Ini dua hal yang berbeda. Ini adalah interaction modul. Mungkin sebagai contoh saya ingin menunjukkan bagaimana kelas saya saat ini. Di kelas saya hanya mengajar 20 mahasiswa. Kelasnya adalah virtual reality, tapi yang menarik di platform kami sudah ada 9.000 user dan ada sekitar 2.000 user yang mengambil mata kuliah saya. Saya tidak tahu dari mana, tapi kurang lebih dari 4 universitas yang sudah tergabung. Di dalam konsep virtual reality ini sebenarnya kita sudah membuat ada banyak, selain dari slide, video, kita juga membuat semacam gamification modul. Yang menarik dari konsep ini, kita langsung bisa tahu berapa sih nilai kita ketika kita langsung belajar. Jadi kalau kita merasa kurang, kita ulangi lagi terus-menerus. Nah, bagaimana dengan berikutnya, ada yang namanya perkembangan artificial intelligence. Rekan-rekan, kita sekarang kalau bicara tentang AI, ada banyak tools yang membuat biaya untuk membuat modul study itu signifikan, akan sangat murah sekali. Bisa mengurangi cost sekitar 80-90%. Artinya dengan teknologi AI seperti contoh ini adalah kita bisa membuat banyak modul dengan avatar dosen bisa ditaruh di situ. Human bisa diberikan semacam informasi tentang mata kuliah atau tentang apa yang diajarkan. Lalu kemudian dengan avatar tadi, dosen ini bisa berkomunikasi dengan siapa saja 24 jam. Dalam konteks artificial intelligence, dia bisa membuat kita belajar secara personalized. Kenapa? Karena setiap orang belajarnya akan berbeda-beda, kecepatannya berbeda-beda. AI ini akan juga membantu kita dalam assessment, sehingga kita tidak perlu menyiapkan examination dan kita jaga exam itu. Kita takut kalau misalkan mahasiswa itu akan nyontek atau berbuat curang. Karena personalized learning ini akan membuat kecepatan belajar setiap anak akan berbeda. Nah, konsep personalized learning ini harusnya kita kembangkan dalam proses pembelajaran in the future, dalam masa depan. Mungkin sebagai contoh ada video bagaimana kami membuat avatar, di mana avatar ini sebenarnya sebuah avatar yang bisa ngobrol dua arah. Ya. Ini agak beda dengan chatbot ya. Chatbot biasanya satu direction, kita sudah bikin dua direction, artinya dia bisa bercakap-cakap. Di sini ada avatar namanya Ana, dia bisa membuat percakapan dengan seseorang, dan hasil dari percakapan itu adalah bentuk assessment. Jadi kalian bisa bayangkan, AI kita bisa pakai untuk rekrutmen, AI kita bisa pakai untuk mengetahui siapa anak didik kita, AI dipakai untuk exam, dan seterusnya. Dalam konsep perkembangan terakhir, kita akhirnya memutuskan untuk starting sebuah konsep untuk menuju kepada digital university, di mana dalam konsep ini, setiap anak akan mempunyai semacam dormitory, ya, dia bisa belajar dengan kecepatan yang berbeda. Ada bagian yang di sini itu semacam daily quest, setiap hari dia akan mendapatkan tugas yang berbeda, tantangan yang berbeda. Setiap kali dia selesai belajar, dia akan mendapatkan poin reward yang bisa ditukarkan untuk change background. Tujuan daripada platform ini adalah membuat mereka attention semakin lama semakin banyak. Akan sangat menarik kalau kita bisa mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan mahasiswa atau anak untuk belajar dalam platform ini. So far kita sudah meningkatkan dari 5 menit per hari menjadi 30 menit per hari. Itu adalah angka yang cukup menarik karena berarti 25 menit itu diambil dari mungkin waktu dia bermain game.
Di dalam konsep belajar ini sebenarnya kita juga ada banyak game ya. Ini ada multiplayers. Sederhananya kita mengajarin anak-anak kita untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Lalu kita mengukur siapa yang punya kemampuan leadership yang baik, siapa organizer yang baik, siapa yang bisa merencanakan planning dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Nah, terakhir adalah ketika mereka selesai belajar, kita akan membuatkan semacam daftar CV yang isinya adalah soft skill dari mereka. Sebenarnya ini ada kompetensi hard skill yang lain, yaitu nilai, tapi sebenarnya nilai itu adalah sesuatu yang sifatnya kita sudah rekam sebelumnya. Jadi soft skill ini adalah produk yang akan kita bisa berikan kepada perusahaan yang mencari tenaga kerja, sehingga mereka bisa membayar biaya untuk mendapatkan data ini, dan biaya ini kita pakai untuk membuat cost biaya untuk akses platform kita akan semakin lama semakin murah. Jika ini terkait dengan perusahaan-perusahaan ataupun BUMN, kita akan bisa membuat proses pembelajaran dalam platform ini akan menjadi gratis. Itu adalah harapan kita di masa depan. Nah, rekan-rekan, saya ingin mengajak kalian, baik itu guru, dosen, creator, avatar, mungkin di sini ada yang background psikolog, ya, atau juga ada yang YouTubers begitu. Ketika Anda pengen punya konten dan Anda pengen taruh dalam platform, kami bersedia untuk bekerja sama. Kami berharap ini adalah kesempatan kita untuk bisa bekerja sama untuk menyiapkan generasi anak muda kita di 2045. Terima kasih.